Guru Erik, aku akan membawamu mengalami kebahagiaan ganda, pertemuan romantis dua kekasih, hubungan romantis penuh gairah. Bukankah menyenangkan? Hantu dan roh jahat berani membuat kacau hatiku. Naga langit, hancurkan kekuatan jahat! Muridku, aku telah meramalkan takdir hidupmu. Kau memiliki 3 jodoh yang belum selesai. Satu-satunya cara mencapai pencerahan adalah turun gunung dan menjalani cobaan. Aku telah meramalkan hubungan pertamamu ada di barat. Pergi ke grup Sentosa di kota sungai. Kau akan menemukan jawabannya. Berhenti. Orang desa sepertimu juga ingin masuk ke grup Sentosa. Kau tidak bercermin dulu. Cepat pergi. Kalau aku tidak mau pergi, Tidak mau pergi. Menurutku kau cari mati. aku tidak mau membunuh orang. Pergi! Cepat, cepat! Aku hanya datang mencari orang. Kau tidak pantas menemui orang grup Sentosa. Maju! Tangkap dia! Tunggu, Bu Fani, Bu Linda. kau adalah Erik? Tidak mungkin. Erik sudah meninggal 5 tahun lalu. Paman, Bibi, Erik. Keluarga Chandra sudah hancur, aku malah tidak bisa membalas dendam kalian. Aku terlalu tidak berguna. Orang kejam itu bilang mau cambuk mayat. Aku hanya bisa diam-diam mengubur mayat paman dan bibi di sini. Erik, aku harap kau takkan menyalahkanku. Erik, Erik. Linda, Kau mengenalku? bukankah tertulis di sana? Sepertinya mataku sudah rusak. Aku hampir salah kenal kau teman sekolahku. Bisa dibilang kau sangat mirip. Linda, budi kau mengubur orang tuaku 5 tahun lalu. Aku pasti akan menjamin kehidupanmu. Nona cantik, aku lihat dahimu menghitam. Pertanda bahaya besar. Biar aku bantu obati. Kau sedang apa? Apa ada tips kecantikan yang mau dipromosikan? Kau bahkan menyadarinya. Aku memiliki kepercayaan diri pada tips kecantikan. Aneh. Aku terhadap pria ini ada rasa suka yang aneh. Namaku Edric, huruf C dan K di belakang. Kalau Linda tahu dulu aku tidak mati, mungkin dia akan terkejut. Ginseng, dipsakus, masing-masing 30 gram. Ini adalah resep pil awet muda tingkat awal. Aku buat sedikit perubahan. Kau manajer perusahaan kecantikan kan? Begini, kau bawa pulang dan tunjukkan stafmu, mereka pasti tahu. Aduh, Resep ini setidaknya bernilai 20 miliar. Jangan jual di bawah 20 miliar. Resep ini setidaknya bernilai 20 miliar. Jangan jual di bawah 20 miliar. secarik tisu dengan beberapa coretan kata bernilai 20 miliar. Kau bisa saja berpikir begitu. Benar-benar tidak masuk akal. Sebenarnya, aku tahu kalian pria suka gengsi. Tapi tidak perlu seperti ini kan? Aku bisa beri kau 6 juta. Rumahku masih ada 1 kamar kosong, kau bisa tinggal 1 malam. Ambil uang ini dan cari kerja. Pria seperti ini mungkin tidak lama lagi akan tersingkir oleh masyarakat. Linda, kau terlalu meremehkanku. Kau tidak tahu betapa berharganya kertas di dalam kantongmu itu. Sepertinya harus kerja cari uang. Tapi aku tidak mungkin bekerja. Seumur hidup tidak mungkin bekerja. Lalu bagaimana aku bisa dapat uang? Oh, ketemu. Edric? Edric? Linda, kau sudah pulang. Aku dapat cara cari uang. Dengarkan aku. Pagi kau bohongi aku dengan selembar kertas. Sekarang buat bisnis menipu orang. Kau sangat kekanak-kanakan. Kau tidak bisa bekerja yang benar? Kau sangat kekanak-kanakan. Kau tidak bisa bekerja yang benar? Bukan, aku benar-benar menyelamatkan orang. Bagaimana jadi menipu? Kalau kau butuh uang, aku bisa kasih. Tapi aku harap kau bicara jujur seperti namamu.
Aku rasa orang tuamu kasih nama itu juga dengan maksud itu. Melakukan ini sekarang, kau tidak bersalah pada orang tuamu di desa. Bagaimana kau akan bertemu mereka kelak? Hati nuranimu tidak sakit. Aku juga mau bertemu mereka, tapi tidak bisa lagi. Kelak aku juga tidak bisa bertemu mereka. Dia tidak punya orang tua. Ternyata dia sama seperti Erik, sudah kehilangan keluarga. Edric! 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 Bu Fani sudah pulang? Bu Fani sudah pulang? Linda, kau di mana? Cepat ke kantor, ada rapat darurat level S. Level S? Ini rapat darurat level tertinggi. Hah? Apa grup Sentosa terjadi masalah? Wah, bahkan dokter di Rumah Sakit Uno Kota Sungai tidak berani bilang begitu. Kau sudah gila. Bocah, kau orang baru. Periksa penyakit di sini bayar 200 juta. Kau yakin tidak bercanda? 200 juta ini uang muka. Kalau ketemu penyakit sulit, harganya mulai dari 2 miliar. Tapi aku menjamin, semua penyakit bisa kusembuhkan. Dia pasti menipu. Setelah bayar uang muka, pasti kabur. Benar, pasti penipu. Benar, pasti polisi, penipu. lapor Kita lapor polisi. polisi saja. Saudara, mereka sudah lapor polisi. Dengar nasihatku, berjualan tidak begini. Kau cepatlah pergi. Itu, kau beneran bisa sembuhkan semua penyakit? Itu, kau beneran bisa sembuhkan semua penyakit? Ya. Baik, ikut denganku. Sebentar, Nona. Aku belum setuju. Kau tidak perlu setuju. Sebentar. Aura hitam yang sangat pekat. Kalau aura hitam sudah sampai kepala, Dewa Dalu juga tak bisa menyelamatkannya. Mega, tadi dokter Eko bilang umur ayahmu sudah tidak panjang lagi. Apa itu benar? Kalau ayahmu meninggal, untuk apa lagi aku hidup? Mega, jadi manusia harus jujur. Lahir, tua, sakit, mati, hal yang normal. Nyonya Ira, aku turut berduka cita. Aku bisa menolong orang di dalam. Nak, kau bisa selamatkan Hermanto, benarkah? Ibu, kau yakin mau dengar omongan penipu ini? Ibu, kau yakin mau dengar omongan penipu ini? Ayah kena kanker stadium akhir. Seluruh Huksi atau seluruh dunia tidak ada yang bisa obati. Bagaimana dia bisa obati? Masih ada lagi. Kau masih bocah, Kak? Masih mau belajar medis dari orang lain? Dokter Eko saja tidak bisa obati. Apa kau bisa? Orang lain tidak bisa, tidak berarti aku tidak bisa. Nah, apa kau punya surat izin praktik? Kau lulusan dari sekolah medis apa? Mungkin aku pernah mengajar direkturmu. Tidak ada. Surat izin praktik saja tidak ada, mau obati orang, obati kepalamu. Aku bisa obati orang di dalam. Biayanya 10 miliar. Dasar. 10 miliar? Kau hebat sekali. Kau kira dirimu tabib sakti? Sepertinya kalian salah paham. 10 miliar ini hanya untuk menyadarkannya. Mau obati penyakitnya, butuh proses pengobatan lain. Biayanya 50 miliar. Tidak bisa ditawar, aku beri 3 detik untuk pikirkan, waktuku sangat berharga. Kalau tidak mau obati, aku akan pergi. 3, 2. Kalau tidak mau obati, aku akan pergi. 3, 2. Obati. Baik, siapkan dulu 10 miliar. Aku akan lakukan pengobatan pertama agar dia sadar. Selama periode ini tidak boleh ada yang masuk. Mungkin kau belum ditakdirkan mati. Ilmu medis Tola yang Pak Tua ajarkan cukup untuk menarikmu dari pintu akhirat. Mulai. Langit dan bumi, makhluk baik. Formasi Hayah, berdiri. Sudah diperiksa pakai alat, EKG tidak menunjukkan denyut nadi lagi. Ayah sudah meninggal dunia. Kau percaya padanya? Aku mau lihat bagaimana bocah itu selamatkan ayah. Kalau dia tidak berhasil, aku akan tuntut dia menipu. 1 jam sebelumnya, aku juga sudah memeriksa pasien. Tidak ada tanda kehidupan. Secara medis, bisa dibilang sudah meninggal. Semuanya jangan terlalu berharap. Cepat siapkan proses pemakaman.
Pil awet muda. Edric ini semuanya bagus, hanya saja tidak realistis. Wah, Linda, kau lagi memikirkan pria, begitu gelisah. Apa urusanmu kalau aku memikirkan pria? Kau urus saja urusanmu sendiri. Kau, wanita simpanan, apa hakmu mengomentariku? Sepanjang hari genit, entah sudah berapa pria yang sudah kau tiduri. Kurang ajar. Kau, kurang ajar. Kembalikan tisu itu padaku. Linda, apa otakmu bermasalah? Kau juga percaya ada pil awet muda? Atau kau terlalu banyak nonton drama? Aku lihat dari tulisannya seperti tulisan pria. Apakah seorang penipu yang kasih kau dengan ditukar satu malam? Aku katakan terakhir kalinya, kembalikan padaku. Kau, apa alasanku menyuruh kalian datang rapat? Aku rasa kalian semua sudah tahu. Saingnya mengeluarkan produk baru. Bisnis grup Sentosa jadi turun drastis. Aku bingung. Setelah sekian lama, tak bisakah kembangkan produk yang efektif? Bagian R&D. Aku suruh kalian cari resep di seluruh dunia. Apa kalian lupa hal ini? Tidak Bu Fani. Resep tradisional ini sangat berharga, tidak mudah didapatkan. Kami telah mengirim orang untuk mengumpulkan dan sebagian dibeli dengan harga tinggi, tetapi hasilnya tidak terlalu bagus. Persaingan antar grup begitu ketat. Kalian hanya ingin bersembunyi di balik kalimat ini untuk lolos? Mulai hari ini, seluruh bagian R&D harus lembur. Apapun caranya, meski dengan harga selangit, harus temukan resep yang tepat untuk grup Sentosa. Atau kalian sendiri yang harus mengembangkannya. Bu Fani, sebenarnya masalah ini sangat mudah. Aku dengar Bu Linda bilang dia punya resep pil awet muda yang tak ternilai. Dan dia juga menjamin bisa menyelamatkan grup dari kebangkrutan. Suna, apa ucapanmu benar? Bu Linda, yang mana? Tentu saja benar. Tadi Linda bilang padaku, kalau tidak percaya, kalian tanya dia saja. Kalau kalian tidak percaya, kalian tanya dia saja. Linda, apa ucapanmu benar? Kau punya resep pil awet muda? Cepat keluarkan. Kalau benar, aku langsung angkat kau jadi wakil CEO, ditambah dengan saham grup sebesar 3%. Semua yang Bu Fani bilang jika di total ada 2 triliun. Bagaimana ini? Resep menipu seperti ini mana bisa ditunjukkan? Apa mulai hari ini aku akan jadi lelucon grup Sentosa? Apa kau merasa semua ini tidak cukup? Begini saja, kau buka harga. Bukan begitu. Maaf Bu Fani, ini harga gurauan temanku. Ini resep pil awet muda. Kau anggap aku orang bodoh? Ini benar-benar pil awet muda. Astaga, betapa beruntungnya aku bisa melihat harta karun ini di sisa hidupku. Aku mati dengan tenang. Bu Linda, dari mana kau dapatkan resep ini? Beritahu aku ingin bertemu orang yang buat resep ini. Aku mohon padamu, bagaimana kalau aku berlutut padamu? Pak Bima, Anda tahu kau penting di dunia medis. Kenapa Anda bantu wanita murahan ini menipu orang? Pergi kau. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Wanita murahan ini mana mungkin punya resep pil awet muda. Itu pasti palsu. Ini asli? Yang dia berikan ternyata pil awet muda yang asli? Ini mana mungkin? Orang yang kau bilang barusan, apakah adalah orang yang beri resep ini? Cepat bawa aku bertemu dengannya. Aku mohon padamu. Aku berlutut padamu. Kenapa kemarin aku tidak mau percaya padanya? Tapi kenapa dia mau menukar resep berharga ini dengan 6 juta? Apa dia sudah gila? Atau dia suka padaku? Dan ini tanda cinta untukku? Pak Bima, Ya, kau yakin resep ini bisa dipakai? Bu, aku jamin dengan nyawaku, ini pasti bisa dipakai. Selain itu, lebih baik 100 kali lipat dibanding produk grup Estel. Tapi Jangan bertele-tele. resep ini sepertinya sudah rusak. Ada satu obat yang tidak terbaca. Bu Linda, apa yang terjadi? Bu Fani,
Aku tahu. Sebelum Anda datang, Bu Suna dari bagian humas merebut resep ini dari Bu Linda, bahkan menginjaknya. Kalau Anda tidak datang tepat waktu, resep ini mungkin sudah hancur. Suna, apa kau tahu? Kau hampir mencelakai grup Santosa. Mulai hari ini, kau bukan lagi manajer grup Santosa. Cepat pergi dari ruang rapat. Ada lagi. Kalau terjadi sesuatu pada resep ini, aku jamin perusahaan akan menuntutmu. Kau sebaiknya berdoa resep ini tidak masalah. Bu Fani, Bodoh, lihat akibat perbuatanmu. Jadi wanita jahat dan kejam ini yang merusak harta karun ini. Kau tahu, kalau resep ini rusak, apa artinya? Anakku yang tidak berguna, kebetulan bekerja di Kementerian Budaya. Kau tunggu saja. Bisa dibilang semuanya lancar. Orang di dalam seharusnya akan segera sadar. Oh ya, mana uangku? Benarkah guru? Maksudmu adalah Hermanto akan segera sadar? Terima kasih, ini kartu banknya. PIN-nya 000000. Bu, kau lihat dulu. Ayah masih terbaring. Kenapa kau percaya omong kosongnya? Kau hanya masuk untuk mandi dan membuat dirimu terlihat lelah untuk menarik simpati. Kau bilang kau dokter. Sepanjang hari hanya menipu uang orang. Aku saja merasa malu. Kalian semua tidak percaya padaku? Yakin? Ini bayaran yang pantas kudapatkan. Lalu pria di dalam akan segera sadar. Tapi hanya bisa hidup 3 hari. 3 hari lagi kalau tidak ada obatku, walaupun dewa datang dia tidak bisa selamat. Berdebah itu berani memukulku, juga merebut 20 miliar di depan banyak orang. Bajingan seperti ini. Aku mau lapor polisi, aku mau dia mati. Tuan muda, aku ada teman polisi di kota sungai. Aku akan menelponnya sekarang. Baik. Hermanto, aku tidak sedang bermimpi kan? Coba kau cubit aku. Yeni, ini bukan mimpi. Aku benar-benar sudah hidup kembali. Oh ya, mana dokter Sakti itu? Di mana dia? Aku harus berterima terima kasih padanya. Kalau tidak ada dia, aku akan benar-benar mati. Siapa yang bisa beri aku penjelasan? ayah, tadi Kurang ajar. Dasar kurang ajar. Kau berani membuat marah dokter Sakti? Dasar tidak berguna. Apa kau baru puas kalau aku mati? Mulai hari ini, kau jangan harap bisa dapat uang dariku. Kau juga bukan anakku lagi. Jangan, ayah, aku sudah tahu salah. Kalian bodoh sekali. Meski aku tadi tidak sadarkan diri, tapi aku bisa merasakan proses dokter Sakti yang mengobatiku. Rasanya luar biasa, seperti dewa turun dari langit. Orang ini, meski tidak bisa jadi teman, juga tidak boleh jadi musuh. Kau juga. Kalian memandang rendah orang lain. Beraninya menghina dokter Sakti. Aku beritahu kalian, kalau tidak bisa temukan dokter Sakti, aku bersumpah kalian harus mati. Semuanya pergi cari. Walaupun harus mencari ke seluruh kota sungai, juga harus temukan dokter Sakti. Selain Yeni, kalian pergi dari rumahku. Jika tidak ketemu dalam 3 hari, kalian jangan kembali lagi.
Mengapa kau bersikap seperti ini padaku? Apa tidak bisa aku minta maaf padamu? Kenapa harus pergi? Aku benar-benar mengaku salah. Kalau kau mau kembali, kau mau aku lakukan apapun juga boleh. Apa kau tidak bisa kembali? Kalau kembali, kau bisa tinggal selamanya di sini. Hei, kenapa kau menangis di depan pintu? Kau ditindas orang? Atau kau mau pelukan yang hangat? Apa hari ini aku jadi ganteng? Kau katakan yang sejujurnya padaku. Kertas tisu yang kau berikan padaku pagi ini benar-benar resep pil awet muda tingkat awal? Oh, masalah ini ya. Tentu saja asli, aku takkan menipumu. Tapi, kenapa kau berikan aku barang yang begitu berharga? Aku kembalikan padamu. Untuk apa kau berikan padaku? Resep ini sudah jadi milikmu. Tapi, Tidak ada tapi. Ini adalah barang paling rendah milikku. Kalau kau tidak mau, buang saja. orang ini terlalu murah hati. Barang begitu berharga dan bernilai 2 triliun dibuang begitu saja. Resep pil awet muda ini ternyata hanya barang terendahnya. Rahasia besar apa yang dia sembunyikan? Sudahlah, hari ini aku sangat lelah. Aku ke kamar dulu untuk istirahat. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Resepmu mungkin bisa membangkitkan grup Sentosa lagi. Jadi Bu Fani ingin bertemu denganmu. Besok jam 10 pagi di ruang presdir grup Sentosa. Apa kau ada waktu? Besok jam 10 pagi di ruang presdir grup Sentosa. Apa kau ada waktu? Suruh aku ke ruang presdir untuk bertemu wanita itu. Atas dasar apa? Tidak ada waktu. Kalau dia mau bertemu denganku, suruh dia datang cari aku sendiri. Dia ternyata menolak undangan Fani. Ini adalah kesempatan bertemu yang diidamkan banyak tuan muda. Halo, Bu, dia menolak. aku sudah tahu. Ternyata ada orang yang menolakku. Apa aku kurang cantik? Atau Erik, kau sama sekali bukan pria. Bagus sekali. Erik, aku mau lihat pria seperti apa yang sudah menolakku. Ayo, Bu Linda ini makin lama makin cantik. Atas dasar apa pria ini berada di sisinya? Bu Linda, akhirnya Anda datang. Melihat lebih baik dari mendengar cerita. Aku adalah pendiri grup Luna, Asnanawi. halo Pak Asna. Bu Linda, namaku Yogi. Hotel Gami adalah bisnis keluargaku. Halo Pak Yogi. Tampaknya Bu Linda memang sangat cantik. Sepertinya tanda hitam di dahi Linda ada hubungannya dengan pesta ini. Sebenarnya siapa orang yang mengancamnya? Siapa sebenarnya orang yang mengancamnya? Bajingan yang dulu memberiku obat kenapa ada di sini? Nona Linda, dulu kau pergi tanpa pamit. Itu sangat tidak menghormatiku. Minuman untuk minta maaf ini, bukankah kau harus minum? Maaf Tuan Muda Iwan, aku menyetir mobil kemari. Aku tidak bisa minum. Bagaimana kalau pakai teh untuk minta maaf? Kau sedang bercanda denganku. Aku sudah memesan suite presidensial di lantai atas. Kalau Nona Linda mabuk, bisa menginap di atas. Benar Nona Linda, hanya 1 gelas saja. Apa yang perlu ditakuti, ha? Di sini banyak orang. Apa Tuan Muda Iwan bisa memakanmu? Kau kira siapa kau sebenarnya? Masih saja berpura-pura denganku. Minuman hari ini harus kau minum. Meski bosmu Fani datang, juga sama. Meski bosmu Fani datang, juga sama. Ini adalah kota sungai, daerahku. Mengerti tidak? Begini baru benar. Di kota sungai,
Siapa yang berani melawan aku? Siapa kau? Beraninya menyuruhnya minum. Dasar orang tidak tahu diri. Apa kau tahu sedang bicara pada siapa? Aku lihat bajumu yang kau pakai. Bahkan tidak lebih dari 200.000. Orang desa sepertimu ini berani memprovokasi Tuan Muda Iwan. Percaya tidak, hanya dengan satu telepon bisa membuatmu tidak bisa hidup lagi di kota sungai. Kau jangan buat ulah. Status Iwan tidak biasa. Keluarga Rais. Di belakangnya ada seorang petarung kuno yang hebat. Bukan orang yang bisa disinggung oleh grup Sentosa. Tuan Muda Iwan, aku benar-benar minta maaf. Temanku ini belum pernah melihat dunia. Dia tidak bermaksud untuk melawanmu. Begini, aku minum 1 gelas ini. Setelah minum, terserah apa yang mau kau lakukan. Tapi bisa tidak kau melepaskan temanku? Siapa kau? Siapa kau? Kau sendiri tak bisa melindungi diri, masih mau melindungi dia. Kau sendiri adalah... Bajingan kau. Kau berani memukulku? Apa kau tahu siapa aku? Hari ini aku bunuh kau. Siapapun tak bisa melindungimu. Kenapa kalian berdua diam saja? Serang dia. Ada masalah, aku akan tanggung. Aku tadi menamparmu. Apa kau terima? Aku terima. Aku tampar lagi. Apa kau terima? Aku terima, Kak. Aku sudah tahu salah. Aku harus bagaimana baru kau melepaskanku? Telepon Tandi. Kalau dia berlutut di depanku, aku akan melepaskanmu. Hei, kau sudah gila. Kau masih muda, jangan pertaruhkan nyawa di sini. Mereka lebih menakutkan dari yang kau pikirkan. Begini saja, nanti kau pura-pura ke toilet, lalu cari cara kabur, makin jauh makin bagus. Kau ambil kartu ini, di situ ada 600 juta, pinnya 11. Ini adalah tabunganku selama ini. Kunci mobil ini juga. Nanti kau kabur bawa mobil, makin terpencil makin bagus. Ingat, jangan kembali. Bagaimana dengan kau? Tidak disangka. Di saat seperti ini, gadis ini masih memikirkanku. Untuk apa kau mempedulikanku? Aku seorang wanita, mereka tak akan membunuhku. Kau cepat pergi, nanti tak sempat lagi. Hari ini, siapapun jangan harap bisa pergi dari pesta ini. Siapapun jangan harap bisa pergi dari pesta ini. Orang ini ternyata kultivator. Tidak benar. Di tubuhnya tidak ada pusat energi. Dia pasti petarung kuno yang Linda bilang. Gawat, dia bisa celaka. Apa yang kau lakukan? Tandi sudah datang, kenapa kau masih bisa makan? Kau cepat cicipi. Rasa iga ini lumayan. Ayah, orang itu, dia mengalahkan 2 pengawal yang kau berikan untukku. Lalu, dia juga menamparku. Dia juga bilang agar kau berlutut padanya. Ayah, kau harus membela aku. Lakunya cepat berdiri. Berlutut dan bersujud 10 kali. Hantu kelaparan dari mana ini? Kepala keluarga Rais sudah bicara. Dia masih acuh. Bawa bocah itu kemari. Baik. Bawa bocah itu kemari. Baik. Hati-hati. Hati-hati. Kalian masih belum cukup pantas. Maju bersama. Kalian memaksaku turun tahta. Di zaman ini, dokter dari desa begitu galak. Kau ini... Mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyuruhmu minum. Tidak ada. Tandi, sudah lama tidak bertemu.
5 tahun lalu aku adalah pecundang yang hina dari keluarga Chandra. 5 tahun kemudian aku kembali, sambil membawa kekuatan yang membuat langit dan bumi bergetar. Hari ini keluargamu akan berakhir! Bocah ini, kenapa agak familiar? Pak Mito, apakah bocah ini? Iya, tebakan Anda benar. Dia seharusnya sama denganku. Tapi dia masih muda. Seharusnya baru bergabung. Tidak perlu ditakuti. Kalau begitu, tolong Pak Mito turun tangan. Nah, jangan kira kau bisa beberapa jurus lalu kau bisa seenaknya di depanku. Kau hanya seekor semut. Ada Pak Mito di sini, kau pasti mati. Pak Mito, aku mau tangan kanannya. Sekarang, orang keluarga Rais mau satu tanganmu. Apa ada yang mau kau katakan? Benar-benar berisik. Kalau masih banyak bicara, aku akan buat kau jadi orang lumpuh. Anak muda yang sombong. Hari ini aku akan tunjukkan apa namanya wawasan terbatas. Ya. Mantra Dhamma Sakti. Siapa kau sebenarnya? Kultivasimu mana mungkin? Siapa aku? Aku orang yang tak bisa kau singgung. Tandi, apa lagi yang mau kau katakan? Tuan, aku yang tidak mendidik anak dengan baik. Bajingan ini. Terserah bagaimana mau kau urus. Aku tidak tahu Nona Linda adalah kekasih Anda. Maaf, aku sudah tahu salah. Menurutmu kau harus minta maaf padaku? Nona Linda, maaf. Aku sudah salah menilai dirimu. Tidak seharusnya aku memakimu. Aku bajingan. Kami sekeluarga adalah bajingan. Kau, ampunilah aku. Ampunilah aku. Kau pergilah. Ayo kita pergi. Kita ke kantor polisi. Cari orang untuk membunuhnya. Tandi, apa aku bilang kau boleh pergi? Kau memanggilku. Aku sepertinya tidak menyinggung. Berlutut! Ya. Jangan bergerak. Pria yang berdiri di sana, kuperintahkan kau angkat tangan dan jongkok. Kalau kau tidak jongkok, aku ada alasan untuk menembakmu. Peringatan pertama. Kau bisa berkelahi. Tapi masyarakat sekarang adalah masyarakat hukum. Sehebat apapun kau, juga tidak bisa mengalahkan peluru. Angkat tangan dan jongkok. Peringatan kedua. Kenapa kau diam saja? Mereka bisa membunuhmu. Nanti pergi buat BAP dulu. Lagi pula ada kamera pengawas. Dari awal kau hanya membela diri. Kepala keluarga Rais kenapa bisa berlutut? Jim, bawa semua rekaman kamera di aula dan minta daftar nama tamu dari hotel. Lalu, bagaimana dengan orang-orang ini? Bawa pergi semua. Udara di luar masih lebih segar. Untung ada kamera yang membuktikan kita tidak bersalah. Nanti pulang aku harus mandi untuk menyingkirkan aura sial di tubuh. Ayah dan anak keluarga Rais tak mati. Begitu aku tinggalkan kota sungai, Linda pasti akan menerima kemarahan keluarga Rais. Baik dendam pembantaian keluarga Chandra 5 tahun lalu atau dendam Nidari ini. Keluarga Rais harus dimusnahkan. Edric, kau sedang memikirkan apa? Edric,
Kau sedang memikirkan apa? Sepertinya harus mencari waktu untuk menemui dua orang ini. Apa? Kau mau temui siapa? Eh, ah, eh, aku baru tiba di kota Sungai. Masih belum dapat tempat tinggal. Bagaimana ya? Bu Linda, kau tidak takut aku adalah orang jahat? Dengan kemampuanmu yang buruk itu, aku bisa menyukaimu? Terserah mau tidur atau tidak. Mau. Tentu saja tidur. Konon pengawal keluarga Rais pensiunan dengan identitas istimewa. Kenapa di depan orang ini jadi begitu lemah? Kenapa di depan orang ini jadi begitu lemah? Ini kebetulan atau orang ini memang punya kemampuan? Malam hujan, malam pembunuhan. Keluarga Rais, apa kalian sudah siap? Ayah, kau jangan mondar-mandir lagi. Kau membuat kepalaku pusing. Semua karena kau anak sialan. Pak Mito terluka parah. Sekarang dia jadi orang cacat. Tidak ada Pak Mito. Tuan besar juga tidak ada. Keluarga kita pasti mati. Keluarga kita pasti mati. Ayah, kau juga menamparku. Kau ini terlalu khawatir. Meski kakek tidak ada, tapi kakek masih hidup. Kulihat siapa yang berani membuat perhitungan dengan keluarga kita. Pak Minto sangat kuat, tapi bukan apa-apa di depan kakek. Ayah, bagaimana kalau kita ke Gunung Woi dan undang kakek turun gunung? Bocah itu terlalu sombong. Dia sudah menyuruhmu berlutut. Apa kau bisa menahannya? Baik. Besok kita naik pesawat ke Gunung Wuyi. Aku mau bocah itu mati. Ayah, aku harus memotong tangan dan kaki bocah itu. Dia kira aku takut padanya. Yang bernama Linda itu juga, aku harus menidurinya sampai dia mati. Ayah, nanti kita berdua bermain bersama wanita itu. Tidak ada yang bentuk tubuhnya lebih bagus dari Linda di seluruh kota Sungai. Menidurinya pasti sangat menyenangkan. Kau ini. Kekasih, kalian juga berani sentuh. Kau. Bagaimana kau masuk? Teh dari Gunung Woi. Sudah lama tidak minum. Rasanya lumayan. Apa yang kau inginkan? Tadi siang aku sudah berlutut padamu. Kau ingin kami bagaimana lagi? Master Edric, aku mohon, lepaskan aku. Masalah Linda, semuanya ide ayahku, tidak ada hubungannya denganku. Asal kau mau melepaskanku, aku akan jadi pelayanmu seumur hidup. Kau. Aku tidak peduli siapa kau. Dan tidak peduli dari mana kau. Aku beritahu kau. Di belakang keluarga Rais ada seorang master. Kalau kau berani bunuh aku, kemarahan master tidak akan bisa kau tanggung. Yang kau bilang seharusnya Yudi Rais yang meninggalkan keluarga kalian untuk berlatih di gunung, kan? Benar. Apa kau berani membunuh kami? Oh, benarkah? Sekarang menurutmu, apakah aku berani membunuh orang? Aku tahu aku akan mati. Tapi aku harap kau bisa beri aku alasan. Kenapa harus membunuh keluarga Rais? Di antara kita tidak ada dendam.
Siapa bilang tidak ada dendam? Siapa bilang tidak ada dendam? Aku tanya padamu, Tandi. Apa kau ingat pesta di Wisma Huma 5 tahun lalu? Ah, Aku tanya sekali lagi. Apa kau ingat suami istri keluarga Chandra yang mati 5 tahun lalu? Aku tanya lagi padamu untuk terakhir kalinya. Apa kau ingat wajahmu yang menjijikan 5 tahun lalu? Kau adalah pecundang dari keluarga Chandra. Erik yang terjatuh ke sungai. Ini bagaimana mungkin? Bukankah kau sudah mati? Aku bisa memberitahumu rahasia lain. Aku sama sekali bukan petarung kuno yang kau bilang. Aku adalah seorang kultivator. Mungkin dalam pandangan kalian, petarung kuno sangat kuat. Tapi bagi kami para kultivator, orang ini di Huxi dan seluruh dunia hanya bagaikan debu. Meski kau memiliki kekuatan yang besar, meski di belakangmu ada master bela diri, meski mendirikan satu sekte, aku akan menghancurkan kalian semua. Dia sudah kembali. Dia datang membalas dendam. Tamat sudah kota sungai. Tamat sudah. Setelah pergi dari kota sungai dan bertapa dengan penuh kesulitan selama 10 tahun, akhirnya aku akan naik tingkatan. Siapa? Siapa yang berani bunuh anggota keluargaku dan menghancurkan jerih payahku? Aku bersumpah pasti akan menemukanmu, membunuhmu, dan hancurkan jiwamu. Membunuhmu dan hancurkan jiwamu. Kayaknya harus percepat kecepatan kultivasi. Kebetulan, aku bisa pakai 20 miliar kemarin untuk beli bahan obat baru. Memang toko obat terbesar kota sungai orangnya banyak juga. Sayang sekali. Hei, kenapa kau menggelengkan kepala? Apa maksudmu? Seperti kau mengerti lukisan saja. Apa kau bisa melihat lukisan? Apa aku bilang kau bisa pergi? Apa maksudmu tadi sebenarnya? Melihat pakaianmu yang murahan ini, mungkin seumur hidup tak ada hak melihat barang seperti ini. Nina, tidak boleh kurang ajar. Nah, sifat cucuku memang seperti ini. Dia dimanja sejak kecil oleh orang tuanya. Sifat cucuku memang seperti ini. Dia dimanja sejak kecil oleh orang tuanya. Aku minta maaf. Kakek, untuk apa kau banyak bicara dengan orang desa ini? Apa yang dia mengerti? Melihat penampilan yang mencurigakan, mungkin dia datang untuk mencuri. Nah, tadi kulihat kau kecewa melihat lukisan ini. Kalau boleh tahu apa masalahnya? Apa kau merasa teknik pelukisnya tidak bagus? Atau maknanya kurang mendalam atau... Lukisan ini, lukisan palsu. Orang ini berani sekali bicara. Dia bisa bilang harta toko obat bakti adalah karya palsu. Benar, lukisan ini dibeli di toko obat bakti di lelang Sote 5 tahun lalu dengan harga 180 miliar. Lukisan ini sudah diakui keasliannya. Ini adalah lukisan asli karya Leo Davi. Bocah, apa kau tahu apa yang kau katakan? Lukisan palsu? Percaya atau tidak akan ada orang yang menangkapmu karena pencemaran nama baik. Kurasa kedatanganmu ke toko obat bakti hari ini tidak ada niat baik. Kurasa kedatanganmu ke toko obat bakti hari ini tidak ada niat baik. Makan boleh sembarangan, tapi tidak boleh bicara sembarangan. Nah, sejujurnya, aku adalah Rudy, pemilik dari toko obat bakti di kota sungai. Lukisan ini, ku beli dari lelang di ibu kota dengan menghabiskan banyak uang. Total ada 300 lebih kolektor yang memeriksa keasliannya. Semua hasil pemeriksaan adalah karya asli. Kau bilang lukisan ini palsu. Bukankah kau bilang semua kolektor makan gaji buta? Semua kolektor ini memang makan gaji buta. Oh, bagus sekali. Kau bilang, ini lukisan palsu. Kalau begitu berikan aku alasan yang meyakinkan. Kalau tidak ada, jangan salahkan kami berbuat kasar. Kakek, Anda tidak boleh
emosi. Dokter bilang kakek tidak boleh emosi. Untuk apa banyak bicara dengan orang desa ini? Aku akan menendangnya keluar. Nina, tidak boleh melukai orang. Petarung kuno lagi. Menarik. Latar belakang keluarga Rudi ini sepertinya tidak sederhana. Anak ini sejak kecil sudah latihan bela diri dengan tokoh besar di Provinsi Moli. Hanya dengan satu tendangan ini, bocah ini bisa mati atau cacat. Mana mungkin? Untuk apa anak gadis belajar ilmu pria? Mungkin belajar sampai akhir pun akan menjadi orang tidak berguna. Aku hanya ingatkan sekali ini. Pengeluaran energi inti, mana mungkin? Dia masih begitu muda. Kenapa sudah berada di alam seperti itu? Tuhan, maafkan kami. Kami yang terlalu ceroboh. Nina, cepat berdiri dan minta maaf pada tuan ini. Kakek, kenapa kau minta maaf pada orang desa ini? Apa statusmu? Ketua kota sungai ketemu denganmu juga. Diam! Kalau kau tidak minta maaf, kelak kau bukan cucuku lagi. Kelak kau bukan cucuku lagi. Dia adalah master bela diri yang bisa mengeluarkan energi inti. Master bela diri seperti ini ingin didekati oleh banyak keluarga di Huxi. Tidak boleh disinggung. Maafkan aku. Kalau terulang lagi, aku tidak akan biarkan kau punya hak hidup. Mana mungkin? Di dunia ada petarung yang lebih hebat dari guru. Selain itu, pria itu masih muda. Bagaimana dia melakukannya? Terima kasih atas kemurahan hati Tuan. Kelak aku pasti akan mendisiplinkan Nina. Tuan, tunggu sebentar. Masih ada satu hal. Tadi kau bilang lukisan ini palsu. Aku mau tahu bagaimana kau mengetahuinya. Kalau bisa bertemu dengan Tuan ini, status keluarga Lidra di kota sungai akan meningkat. Kalau ingin mengetahui keaslian lukisan ini, turunkan dan serahkan padaku. Aku akan buktikan padamu. Baik, tidak masalah. Pelayan. Tuan, mohon bimbingan dan sarannya. Mohon bimbingan dan sarannya. Astaga, lukisan 180 miliar. Dia langsung merobek lukisan 180 miliar. Ini adalah harta toko obat bakti. Jangan ganggu Tuan, kembali saja ke pekerjaanmu. Usianya baru saja 20 tahun. Masih belum tahu apa kehebatannya. Tuan Rudi malah memanggilnya dengan sebutan Tuan. Pakailah kaca pembesar dan lihat tulisannya, kau akan tahu. Apa yang kakek lihat? Tidak tahu orang bodoh mana yang akan mengambil barang palsu ini. Saudara, maafkan aku. Semua berkat bantuan Tuan ini. Kalau tidak, aku selamanya tidak akan tahu. Sudah berbicara begitu lama, aku masih belum tahu nama Tuan. Namaku Erik Chandra, pakai K bukan C. Hari ini aku datang ingin membeli obat. Erik Chandra. 5 tahun lalu, pecundang dari keluarga Chandra di kota Tanjung yang dihancurkan oleh Tuan Naga juga bernama Erik. Kenapa dua orang dengan nama yang sama, statusnya begitu berbeda? Satu adalah pecundang yang diinjak-injak orang di kota sungai. Satu lagi seperti kau, master bela diri yang menguasai segalanya. Astaga. Satu lagi seperti kau, master bela diri yang menguasai segalanya. Astaga. Siapapun tidak ada yang menyangka, Erik si pecundang dulu sudah kembali. Tuan, beritahu aku obat yang Anda mau. Aku akan segera antar ke rumah Anda. Kau siapkan saja bahan obat sesuai daftar. Makin banyak makin bagus. Mengenai harganya, ikut harga pasar saja. Tuan Erik, obat di resep ini sangat beracun. Kau tidak perlu pedulikan resepnya. Siapkan saja bahan obatnya sesuai daftar. Besok aku ambil sendiri. Kakek, apa kau tidak terlalu memandang tinggi dia? Meski dia punya kemampuan, petarung di seluruh kota sungai juga banyak. Dia bukan siapa-siapa. Nina, wawasanmu masih terlalu dangkal. Apa kau tahu, aku melihat apa tadi? Apa kau tahu, aku melihat apa tadi? Apa? Kelahiran seorang master. Kakek, apa kau salah lihat? Dia masih begitu muda, mana mungkin seorang master? Kau salah. Dia bukan master, tapi lebih hebat dari master. Nina, ingat,
Mulai hari ini, keluarga kita harus andalkan segala cara mendekati orang ini. Kota sungai banyak berubah dalam 5 tahun ini. Ada orang yang mengikuti. Cari mati. Hilang. Tidak benar. Ini jelas-jelas gang buntu. Kemana orang itu pergi? Aduh. Pria ini terlalu menakutkan. Siapa yang menyuruhmu? Rudy. Siapa yang menyuruhmu? Rudy. Kak, aku beneran tidak sengaja. Sekarang di seluruh kota sungai, baik secara terbuka maupun diam-diam, asal menemukanmu, akan dapat 2 miliar. Aku hanya tergoda, jadi mengikutimu. Kak, aku mohon jangan bunuh aku. Aku masih ada orang tua dan adik. Aku mohon jangan bunuh aku. Kak, Ada yang tahu aku belum mati di kota sungai? Atau dia datang untuk membereskan masalah? Kalau benar begitu, itu adalah hal yang paling bagus. Lagi pula suatu hari, aku akan beritahu seluruh kota sungai kalau aku sudah kembali. Kau tahu siapa yang tawarkan hadiah ini? keluarga Tanu, Hermanto Tanu. Yang lain aku sungguh tidak tahu. Selain itu, beberapa hari ini aku dengar kekuatan yang dikerahkan keluarga Tanu makin kuat. Katanya sudah mengerahkan semua kamera pengawas untuk mencarimu. Kakak, aku mohon, ampuni aku. Kembali dan beritahu Hermanto. Ingin selamat, suruh dia sendiri yang cari aku. Jangan pakai cara curang. Suruh dia sendiri yang cari aku. Jangan pakai cara curang. Aduh. Nyawaku tinggal 1 hari lagi. Kalau 1 hari lagi masih belum menemukan dokter sakti itu, semuanya akan hancur. Hermanto, menurutmu, apa Dokter Sakti sudah pergi dari kota sungai? Kalau tidak, kenapa tidak ada kabar? Aku sudah suruh orang mencari ke seluruh penjuru kota sungai. Menurut logika, tak mungkin dokter sakti itu pergi dari sini. Kalau masih tidak ada kabar, aku akan cari ke setiap rumah. Apapun yang terjadi, walaupun harus mencari ke seluruh kota sungai, juga harus menemukan dokter sakti ini. Halo, cepat bilang, apa sudah menemukan dokter sakti? Pak Hermanto, ada kabar. Dokter sakti menyuruh orang mengirim pesan padamu. Cepat katakan, kau mau membuatku panik. Dokter sakti bilang kalau mau hidup, jangan pakai cara curang ini. Langsung saja mencarinya. Baik. Siapkan mobil, segera pergi. Dokter sakti bilang kalau mau hidup, jangan pakai cara curang ini. Langsung saja mencarinya. Baik. Nilai sebentar, bagaimana penampilanku? Cantik. Kau berdandan begini mau kemana? Wanita berdandan tentu saja untuk jalan-jalan. Dengan siapa? Tentu saja denganmu, memangnya ada siapa lagi? Hari ini hari Sabtu dan aku juga libur. Kebetulan bisa bawa kau jalan-jalan. Kau juga tidak lihat pakaianmu, begitu lusuh. Sekalian beli ponsel untukmu. Aku tidak mau di saat genting tidak bisa menghubungimu. Tapi aku tidak mau jalan-jalan. Tidak bisa, kau harus pergi. Sebenarnya aku hanya penasaran, bagaimana rupamu kalau berdandan. Mungkin aku bisa melihat sesuatu yang menarik. Itu. Kalau mau aku pergi bisa saja. Kau ganti baju dulu. Baik. Baik. Mana ada gadis yang jalan-jalan pakai baju olahraga? Kau ini begitu potong rambut seperti orang yang berbeda. Kau kalau pergi ke kampus sekarang, pasti banyak gadis yang mengerumunimu. Hei, katakan jujur padaku. Apa kau ada pacar? Bagaimana kalau aku bantu kenalkan? Di grup Sentosa ada banyak wanita cantik lajang.
Selama 5 tahun ini, aku hanya berlatih dan berlatih gila-gilaan. Hanya berpikir kembali untuk balas dendam. Mana ada waktu memikirkan percintaan. Hei, jangan bilang kau belum pernah berpacaran. 5 tahun lalu aku pernah menyukai seorang wanita, Anita Liman. Anita, aku menyukaimu. Surat cinta untukku. Hmm. Aku beri kau satu kesempatan. Kalau besok pagi kau bisa merebut mikrofon dari kepala sekolah, lalu menyatakan cintamu di depan teman-teman, aku akan terima cintamu. Anak-anak, hari ini kita berdiri... Anita, aku menyukaimu. Dasar bodoh. Kau tak pantas nyatakan cinta padaku. Dasar tidak tahu malu. Jangan merasa so hebat hanya karena kau berasal dari keluarga Chandra. Kau dan orang tuamu sama sekali tak berarti bagi keluarga. Kau dan orang tuamu sama sekali tak berarti bagi keluarga. Kami sedang bertaruh. Kami ingin melihat hal bodoh apa yang bisa kau lakukan. Ternyata kau itu benar-benar orang yang tak tahu malu. Dasar bodoh! Bodoh! Dasar bodoh! Bodoh! 5 tahun yang lalu, aku memang orang yang sangat bodoh. Tapi sekarang, apa hebatnya Anita dan keluarga Liman? Suatu hari, aku akan jadi orang terhebat. Semua orang akan tahu. Erik Chandra sudah kembali. Pada saatnya nanti, semua hal yang ada di kota sungai hanyalah setitik debu yang tidak berarti bagi aku. Edric, apa yang sedang kau pikirkan? Ekspresimu itu sangat menakutkan. Tidak apa-apa, ayo jalan. Linda Olivia, apa benar itu kau? Ternyata memang benar. Kenapa waktu itu kau tidak ikut reuni? Kabarnya sekarang kau kerja di grup Santosa. Jualan kosmetik kan? Sekarang jualan kosmetik, untungnya tidak seberapa. Menurutku, kau harus segera menikahi pria kaya. Mudah kan? Linda, sudah lama tidak bertemu. Kau sudah ada pacar ya? Pacarmu juga terlihat biasa saja. Selain wajahnya yang cukup tampan, gaya berpakaiannya, aduh. Apa mungkin dia juga sama miskinnya seperti kau? Aduh, kasihan. Kau benar juga. Sama-sama miskin, pasangan yang serasi. Kenapa wajah pacarmu terlihat agak familiar? Kenapa wajah pacarmu terlihat agak familiar? Oh iya, apa kau masih ingat si bodoh Erik 5 tahun lalu itu? Dia benar-benar tak tahu malu. Berani nyatakan cinta pada Anita. Wajah pacarmu ini mirip dengan si bodoh Erik itu. Dia sudah meninggal. Apa pantas mengatai orang yang sudah mati? Siska, jangan kau anggap kita sangat akrab. Setelah lulus, kita tak saling kontak. Ayo kita pergi. Tolong, lepaskan pakaian pada manekin itu. Kami mau yang itu. Nona, pacarmu tak mau mencobanya dulu. Tidak perlu. Badannya hampir sama dengan manekin itu. Pasti ukurannya sama. Aku mau yang itu. Tolong dibungkus lalu langsung bayar. Aku mau yang itu. Tolong dibungkus lalu langsung bayar. Linda, aku tak salah dengar kan? Apa kau tahu berapa harganya? Langsung beli begitu saja.
Ini adalah model desain terbaru dari Terence. Jangan sampai kau mempermalukan dirimu sendiri. Tolong cepat bungkus, kami sedang buru-buru. Nona, karena total belanjaanmu melebihi 400 juta, kami menaikkan kau menjadi anggota VIP Boutique Channel. Diskon 50% untuk produk terbaru, total setelah diskon 780 juta. Satu set pakaian 780 juta. Apa-apaan ini? Barang mewah apa yang semahal ini? Saldo di kartuku cuma ada 600 juta. Nona, kau... Nona, kau... Oh ya, tiba-tiba aku merasa warna ini tak cocok. Kami mau lihat-lihat lagi. Jika ada yang tahu saldoku tidak cukup, aku pasti akan sangat malu. Linda, oh Linda, kalian tak berani beli karena tidak punya uang kan? Kalau tidak punya uang, kenapa datang ke tempat yang didatangi oleh para orang kaya? Terserah aku mau beli atau tidak, itu bukan urusanmu. Aku rasa pakaian ini tidak cocok dengan dia. Tidak boleh ya? Jangan kira aku tidak tahu, isi saldo kartumu sama sekali tidak sebanyak itu. Berapa yang kau dapat dari menjual kosmetik? Oh ya, kau punya pacar kan? Dia tidak punya uang juga ya. 2 orang miskin beraninya belanja di butik Chanel. Memalukan sekali. Memalukan sekali. Waktu SMA dulu, jangan kira aku tak tahu keluargamu miskin. Sepertinya kau dapat nilai lebih dari 600 waktu UAS. Biasanya nilai segitu bisa diterima masuk universitas ternama di kota Tanjung. Kenapa kau tidak bisa masuk? Karena kau ingin segera mencari uang untuk mengobati adikmu yang sakit itu, kan? Kenapa? Apakah begitu sulit untuk mengakui kalau kau miskin? Kenapa kau malah diam? Apa ucapanku itu benar? Dasar miskin. Masih berani berakting. Memalukan sekali. Menurutku, kau itu lumayan cantik. Kau menikahlah dengan orang kaya. Kau akan mendapatkan segalanya, kan? Oh iya, aku lupa mengenalkan kau kepadanya. Ini pacarku, namanya Angga Setiawan. Apa kau tahu siapa dia? Kau pernah dengar grup Kalimas, kan? Grup Kalimas jauh lebih hebat dari grup Santosa. Pacarku ini adalah CVO grup itu. Gaji tahunannya 50 miliar. Kau pasti tak percaya. Gaji tahunannya 50 miliar. Kau pasti tak percaya. Apa itu CFO? Kulihat tuh UFO. Aku hampir lupa ada kau di sini. Aku tidak tahu kau bekerja di mana. Apa mungkin kau seorang pemulung? Di mobilku ada botol. Kau mau? Aku adalah dokter sakti, bisa menentukan hidup dan mati orang. Linda, pacarmu cukup menarik. Dokter sakti yang bisa menentukan hidup dan mati orang. Aduh, perutku sakit. Lucu sekali. Hei, cukup aku yang tahu pekerjaanmu. Jangan bilang ke orang lain. Apa sekarang tak ada yang percaya kalau kita berkata jujur? Apa sekarang tak ada yang percaya kalau kita berkata jujur? Aku adalah dokter sakti. Hermanto Tanu telah mencariku kemana-mana. Apa perlu jadikan dia sebagai saksi? Kayaknya Hermanto dari keluarga Tanu itu yang mengendalikan grup Kalimas. Ayo kita cepat pergi. Kau beneran mau lihat aku pakai baju itu? Gesek, tolong bungkus baju ini. Apa kau sudah gila? Memangnya aku tak tahu uangmu ada berapa? Kau saja tidak bisa bayar sewa rumah. Kau juga pinjam 6 juta dariku. Mana bisa kau beli baju ratusan juta ini? Ini kartu hitam VIP dengan saldo minimal 200 miliar. Halo, Pak. Kami ada kerjasama dengan Bank BTK. Dengan kartu hitam yang kau berikan ini, kami tambahkan diskon 10% dari diskon awal.
Dengan kartu hitam yang kau berikan ini, kami tambahkan diskon 10% dari diskon awal. Jangan kira bisa menipu dengan kartu palsu. Jika pembayarannya gagal, akan dipenjara karena membuat kartu palsu. Kita cepat pergi dari sini. Malu sebentar tidak masalah. Apa kau mau masuk penjara? Apakah menurutmu aku mirip orang yang tak punya uang? Bukan soal mirip atau tidak. Kau memang tidak punya uang. Gesek saja. Aku tak butuh diskon. Hitung ikut harga asli saja. Aku punya banyak uang. Hari ini aku jadi OKB. Pak, silakan masukkan nomor sandi. Bocah, kau masukkan nomor sandinya. Aku mau lihat apakah orang miskin sepertimu masih bisa berlaga atau tidak. Aku mau lihat apakah orang miskin sepertimu masih bisa berlaga atau tidak. Linda, oh Linda, jangan kira aku tidak tahu. 5 tahun lalu kau diam-diam menyukai si bodoh Erik. Kau menguburkan keluarga si bodoh Erik. Saat mereka mengalami musibah, aku beneran bingung. Apa hebatnya keluarga Chandra? Tidak kusangka sudah berlalu begitu lama. Seleramu masih begitu payah. Lihatlah yang berdiri di sampingmu ini. Bisa sehebat apa dia? Kalau tidak, kau juga bisa jual diri. Mungkin saja para pria nakal itu lebih hebat dari dia. Kau boleh menindasku. Tapi tak boleh menghina keluarga Chandra. Tak boleh menghina dia. Memangnya kenapa jika aku menghina dia? Apa yang akan kau lakukan padaku? Hah? Bagaimana kalau aku ajak kau berbisnis? Kalau jadi pelajar kau pasti... Sudah lama aku mau tampar mulut busukmu. Kalau kau bukan seorang wanita, sekarang kau sudah mati. Gawat, Edric. Siska sangat dekat dengan keluarga Liman. Kita... Berani sekali kau menamparku. Sejak kecil tidak ada yang berani menamparku. Aku tidak percaya kau akan... Pembayaran berhasil. Terima kasih telah berbelanja. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kau pasti bersekongkol dengan butik ini. Mana mungkin kau sanggup membayarnya? Hei Nona, Chanel adalah merek barang mewah global. Mana mungkin berbuat begitu? Jika kau terus merusak nama baik kami, aku berhak memasukkanmu ke dalam daftar hitam. Angga, mereka bersekongkol menindasku. Sebagai pria, kau tidak mau membantuku. Sebagai pria, kau tak mau membantuku. Halo. Aku Direktur Keuangan Grup Kalimas, Angga. Pertama, aku harap kau minta maaf ke pacarku. Kau pasti tahu, Grup Kalimas bekerja sama dengan butik Chanel beberapa hari lalu. Aku tak berharap muncul masalah pada kerjasama ini karena kau. Karena gajimu tak cukup untuk ganti rugi. Kedua, orang ini memukul orang di tempat umum ini terjadi di tempat kalian. Kalian berhak mengusir kedua orang ini. Nanti aku akan menghubungi pengacara. Nona, aku minta maaf. Aku tadi salah menilaimu. Usir orang miskin dan pelacur ini. Tutup mulutmu. Aku terus mengalah bukan berarti aku bisa ditindas. Nona, tidak baik memukul seseorang. Aku juga punya beberapa kenalan di kantor polisi Kota Sumut. Tindakanmu ini bisa membuatmu ditahan beberapa hari. Tapi, karena kau seorang wanita, aku beri kau kesempatan. Malam ini temani aku minum di Hotel Hilton. Mungkin saja aku bisa memaafkanmu. Nyahlah. Kalau begitu, dasar pasangan busuk, lihat saja nanti. Hari ini aku akan menekan grup Sentosa dengan mengatasnamakan grup Kalimas. Aku mau lihat bagaimana kalian bisa tetap hidup di kota sungai. Sombong sekali. Aku Hermanto Tano. Hari ini aku mau lihat siapa yang berani memakai nama grup Kalimas untuk menekan Dr. Sakti Edric. Aku Hermanto Tano. Hari ini aku mau lihat siapa yang berani pakai nama grup Kalimas untuk menekan Dr. Sakti Edric. Benar dia Hermanto. Bukankah dia sudah meninggal? Kenapa dia hidup kembali? Sebenarnya dia hantu atau manusia? Om Hermanto, kenapa kau bisa ada di sini? Bukankah kau sedang sakit? Kalau aku tidak datang,
Ada yang mau merusak kerja kerasku. Om Hermanto, kau bercanda lagi. Kau ke butik Chanel untuk inspeksi ya? Kenapa Presdir Grup Kalimas tiba-tiba kemari? Apa dia mau pulihkan kehormatan Angga? Apakah dia mau pulihkan kehormatan Angga? Om Hermanto, Angga sering cerita tentang dirimu. Sebenarnya kau tidak perlu datang langsung kemari. Kami bisa menangani mereka. Aku akan suruh orangku kemari. Nantinya, jangan harap mereka bisa lari. Gawat, dia ini Presdir Grup Kalimas. Pak Edric, aku mencarimu kemana-mana. Jika kau tidak muncul, aku benar-benar akan mati. Bukankah dia baru tiba di kota sungai? Kenapa dia bisa kenal orang sepenting Hermanto? Kenapa dia bisa kenal Hermanto? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kenapa dia bisa kenal Hermanto? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku sudah beri peluang keluarga Tano. Kalian sendiri yang menyia-nyiakannya. Pak Edric, ini kelalaianku. Tunggu sebentar. Aku akan suruh orang yang tidak becus itu untuk minta maaf padamu. Ardi, kemarilah. Minta maaf pada Pak Edric. Berlutut dan minta maaf pada Pak Edric. Pak Edric, waktu itu aku yang salah. Tolong maafkan aku. Busana wanita ada di lantai 3 kan? Aku akan membelikan pakaian untukmu. Hari ini aku punya uang. Minggir. Lihatlah masalah yang kau buat. Kau harus terus berlutut sampai Pak Edric setuju. Angga, apa tadi kau menyinggung Pak Edric? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan dengan ayahmu. Hari ini kebasi barangmu dan nyala. Dan juga ayahmu Budi Setiawan. Sekalipun aku mati, kalian tak akan dapat saham perusahaan. Nyala. Jangan mengikutiku. Dasar tidak berguna. Angga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bajingan, semua ini salahmu. Kau membuatku kehilangan semuanya. Masih berani tanya aku harus bagaimana? Cari mati. Lebih baik kau mati saja. Lebih baik kau mati saja. Siska, aku beritahu kau. Lain kali jangan sinis dengan orang lain. Nanti tidak ada yang bisa tolong kau. Nyala. Sebenarnya, siapa pria yang bersama Linda itu? Hermanto dari kota sungai saja sangat menghormati dirinya. Tadi, Hermanto kayaknya memanggil dia Pak Edric. Iya, keluarga Chandra 5 tahun lalu. Kau tak pantas nyatakan cinta padaku. Dasar tidak tahu malu. Jangan merasa hebat hanya karena kau berasal dari keluarga Chandra. Kau dan orang tuamu sama sekali tak berarti bagi keluargaku. Kami sedang bertarung. Kami ingin melihat hal bodoh apa yang bisa kau lakukan. Kau benar-benar orang yang tak tahu malu. Aku tahu. Dia Erik Chandra. Dia Erik Chandra. Dia itu si bodoh Erik yang menyatakan cinta pada Anita. Si bodoh Erik yang dihina orang. Erik. Ternyata dia belum mati. Dia sudah kembali. Ini tidak mungkin. Anita. Ada urusan apa kau mencariku? Anita. Ada hal penting yang mau kukatakan padamu. Katakan saja, ada apa? Sepertinya aku melihat Erik. Apa? Erik yang mana? Teman SMA kita, si bodoh Erik itu.
Sepertinya begitu. Aku tak terlalu yakin. Datanglah ke rumahku 2 jam lagi. Datanglah ke rumahku 2 jam lagi. Apa kau suka? Lupakan saja, terlalu mahal. Jangan pedulikan harganya. Ini bagus, aku mau yang ini saja. Kita beli saja semua. Aku tidak mau. Zaman sekarang, wanita seperti ini sulit ditemukan. Sebenarnya kamu apa? Pak Edric, kau salah paham. Aku bukan datang untuk menemuimu. Aku ingin menemui nona ini. Aku ingin menemui nona ini. Pak Hermanto, ada apa kau datang mencariku? Nona, karena kau sudah tahu siapa aku tak perlu perkenalkan diri lagi. Kedatanganku kali ini khusus untuk minta maaf padamu. Tadi ada pegawai grup kami yang menghinamu. Ini adalah kelalaianku. Kartu ini adalah hadiah kecil dari grup Kalimas. Tolong diterima. Saldo kartu ini minimal 10 miliar kan? Lupakan saja soal uangnya, kejadian yang tadi juga tidak merugikanku. Pak Hermanto ambil kembali saja. Kalau kau tidak mau menerima uang, ambil pakaiannya saja. Pilih saja beberapa. Harganya juga tidak mahal. Jika kau kembalikan padaku, aku juga tidak bisa pakai. Ini adalah baju yang tadi sudah aku coba. Maaf Pak Hermanto, aku juga tidak butuh baju-baju ini. Terima kasih atas niat baikmu. Linda, ambil saja kalau memang dia mau kasih. Dia juga tak bisa memakai baju wanita. Dia juga tak bisa memakai baju wanita. Tapi, apa hal itu akan menyulitkanmu? Tidak masalah. Bawa ke mobil dulu dan tunggu aku. Aku segera menyusul. Oke. Terima kasih. Aku akan beri kau satu kesempatan lagi. Jam 9 besok pagi aku akan ke rumahmu. Tapi mulai sekarang, jangan pernah ganggu aku lagi. Apalagi orang-orang di sekitarku. Selain itu, karena aku bisa menyembuhkanmu, maka aku juga bisa mencabut nyawamu. Biaya pengobatan tahap kedua naik menjadi 160 miliar. Oke, terima kasih Pak Edric. Terima kasih. Kau adalah dewa penyelamatku. Jika lain kali kau ada masalah, aku bersedia melayanimu. Siapa kau? Jangan mendekat. Erik? Itu Erik? Nona Anita, kau mimpi buruk lagi? Tidak apa-apa. Nanti kalau Siska sudah datang, suruh dia langsung masuk saja. Baik. Pemuda di mimpi burukku selama 5 tahun ternyata Erik. Erik yang telah aku hina di depan banyak orang. Kenapa aku selalu memikirkannya? Dia itu cuma orang bodoh, sekalipun dia belum mati. Dengan karakternya yang lemah, mungkin saja dia sudah jadi gelandangan yang tidak berguna. Anita, akhirnya kita bertemu. Sudah 1/2 tahun kita tidak bertemu. Kau jauh lebih cantik sekarang. Pasti ada banyak pria yang terpesona denganmu. Ayo duduk. Oke. Sejak 3 tahun lalu Anita kembali dari luar negeri. Dia terlihat seperti orang yang berbeda. Kau bilang pernah melihat Erik? Benar. Hari ini aku bertemu dengannya di mall. Dia sedang bersama Linda. Tingkah laku mereka terlihat sangat mesra. Berarti kau belum yakin kalau itu Erik? Hanya terlihat mirip saja. Nama belakangnya juga Chandra. Aku pernah berurusan dengan Hermanto. Dia berpengalaman dan menjaga harga diri. Kau bilang dia sangat menghormati pemuda itu. Hal itu mungkin saja terjadi. Tapi pemuda ini seharusnya punya jabatan yang sangat tinggi atau punya kemampuan yang hebat. Meski si bodoh itu masih hidup, menurutmu dia bisa sesukses apa setelah 5 tahun berlalu? Kurasa Keluarga Chandra sudah hilang 5 tahun lalu. Erik juga sudah meninggal. Meski dia bisa hidup di Danau Tila,
Sekarang dia pasti jadi seorang gelandangan. Orang hina seperti mereka tidak pantas hidup di dunia ini. Selain itu, mereka juga akan dilibas tanpa ampun oleh peraturan yang ada di dunia ini. Lalu, mereka akan menyerah perlahan. Keluarga Chandra yang dihancurkan adalah contoh yang paling nyata. Siska, apa kau mengerti maksud ucapanku? Apa kau mengerti maksud ucapanku? Anita benar-benar sudah berubah. Apa mungkin karena ilmu bela diri Pak Rio telah naik level? Beredar kabar di seluruh kota sungai, keluarga Liman kemungkinan besar akan menjadi keluarga pertama dari kota sungai yang berekspansi ke Provinsi Moli. Anita, bagaimana seandainya jika yang aku lihat hari ini itu adalah Erik? Sekalipun benar, memangnya kenapa? Kota sungai sudah tidak sama lagi seperti 5 tahun yang lalu. Aku juga sudah tidak seperti dulu. Sekalipun ada Hermanto yang sangat menghormatinya, meski dia sehebat apapun, begitu berdiri di depan pintu rumahku, dia harus sama seperti 5 tahun lalu. Melihat rumahku dengan kagum. Antarkan dia keluar. Baik. Silakan. Peristiwa apa yang membuat gadis manja sepertinya berubah jadi seperti itu dalam waktu yang singkat? Mungkin aku akan mengagumi Anita seumur hidupku. Sebenarnya pria seperti apa yang pantas untuknya? Sebenarnya pria seperti apa yang pantas untuknya? Kau tak jadi pergi ke tempat Fanny? Dia nona keluarga Septa dari Provinsi Moli. Kau tak tergoda dengan wanita secantik dia? Biasa saja. Dia harus tunduk kalau ingin bertemu aku. Putri keluarga Septa dari kota Sungai saja, meski nona terkaya dari kota Tanjung pun, jika mau bertemu denganku, belum tentu aku mau menemuinya. Aku belum pernah melihat seorang pria yang tidak tergoda dengan Fanny. Identitas korban sudah diketahui. Korban adalah Tandi Rais, Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Sungai. Putranya juga dihabisi oleh pelaku. Keduanya tewas di ruang tamu villa. Menurut kepolisian, ini pembunuhan yang direncanakan. Cara pelaku bertindak sangat mengerikan. Kami berharap warga Kota Sungai lebih berhati-hati saat bepergian. Jangan terlalu lama keluar di malam hari. Mereka sudah mati. Ini bukan perbuatanmu, kan? Mereka sudah mati. Ini bukan perbuatanmu, kan? Benar. Aku adalah pembunuh yang lihai, berilmu tinggi dan membunuh banyak orang. Kau masih berani tinggal bersamaku? Kau tak takut aku tergoda denganmu? Jangan bercanda lagi. Sebaiknya kita pulang lebih awal beberapa hari ini. Pembunuhnya pasti masih di kota sungai. Bisa saja kita yang jadi korbannya. Apa kau dengar? Nanti malam jangan keluar. Aduh, hari ini capek jalan-jalan. Aku mau tidur. Istirahat dulu saja. Pria lebih capek kalau jalan-jalan. Linda, tenang saja. Sekalipun iblis jahat itu menghabisi semua orang di dunia ini, dia tidak akan bisa menyentuhmu. Jika ada orang lain yang menyentuhmu, iblis itu pasti akan mengirimkannya ke dalam neraka. Besok aku harus mengobati Hermanto. Bahan obatku masih kurang 1 jenis. Meski tak sebagus yang di toko obat bakti, tapi tetap bisa digunakan. Kenapa? Tubuhmu bisa selemah itu sampai harus minum obat. Polisi bisa santai seperti ini ya? Musibah keluarga Rais itu ulahmu, kan? Aku sudah lihat beritanya. Omong-omong, Nona Lili, kurasa tidak baik terburu-buru mencurigaiku dalam hal ini. Segala sesuatu butuh bukti, kan? Benar juga, butuh bukti untuk menangkap orang, tapi kedatanganku kali ini tak terkait masalah keluarga Rais, tapi untuk hal yang lain. Aku sangat penasaran, bagaimana bisa pemuda yang jatuh ke Danau Tila 5 tahun yang lalu bisa hidup kembali. Tidak kusangka, gadis ini orang pertama yang tahu identitas diriku. Tampaknya tebakanku benar. Kau Erik Chandra yang mati 5 tahun yang lalu. Tidak kusangka, si bodoh Erik yang terkenal itu akhirnya kembali, bahkan membawa kekuatan yang mengerikan. Apa yang ingin kau sampaikan? Apa yang ingin kau sampaikan?
Tidak kusangka 5 tahun yang lalu dia adalah orang bodoh yang dicela di seluruh kota Sungai. 5 tahun kemudian dia berubah jadi seseorang yang sangat mengerikan. Apa yang telah terjadi dengannya 5 tahun ini? Ada hal yang tak bisa dijelaskan dengan singkat. Gimana kalau kita makan bersama nanti? Tidak perlu. Sekalipun harus dirayu, aku harus bisa mengorek rahasia pria yang hilang 5 tahun ini. Ini pertama kali aku mengajak pria makan. Kau yakin mau menolak ajakanku? Aku sudah ada janji makan dengan ibu kos. Tidak kusangka kau menolak ajakanku. Apakah aku tidak sebanding dengan seorang ibu kos? Erik, apa kau buta? Apa aku tidak terlihat cantik? Menyebalkan sekali. Untung saja Linda tidak ada. Kalau melihatku mengekstraksi pil pasti bilang aku penipu. Sayang aku tak bawa tungku pengekstrak pil. Sekarang aku terpaksa pakai peralatan yang ada di dapur ini saja. Meski kualitasnya agak kurang, tapi masih cukup untuk obati Hermanto. Mantra Damar Sakti. Lanjutkan. Cuma 5 butir. Tapi ini sudah lumayan. Tungku pengekstrak pil ini kurang bagus. Nanti kalau obat dari Rudy Lidra datang, tampaknya harus cari tungku pengekstrak pil di dekat sini. Tak bisa terus pakai kompor dan panci. Aku harus segera beli kompor dan panci baru. Kalau nanti Linda pulang, bakal jadi repot. Edric, siang hari begini, untuk apa kau ada di dapur? Masturbasi saja harus seheboh ini. Bau apa ini? Tidak apa-apa, aku cuma rebus obat. Kau terluka? Kapan? Ini yang kau bilang merebus obat. Edric, sebenarnya apa yang kau lakukan? Ini benda yang kau buat di dapur siang ini. Ternyata ada yang ketinggalan. Ini bukan racun, kan? Kau sedang mengekstrak pil di dapurku. Tampaknya ada masalah pada dirimu. Apakah ini yang kau bilang pil awet muda tingkat awal? Apakah ini yang kau bilang pil awet muda tingkat awal? Itu cuma pil obat biasa. Tidak berefek pada kecantikan. Tapi jika dimakan, penyakit ringan bisa langsung sembuh. Jika penyakitnya serius, harus beberapa butir baru bisa sembuh. Setelah aku dapatkan tungku pengekstrak pil, aku akan mengekstrak beberapa butir pil. Aku jamin penyakitmu akan sembuh. Efek obat ini sangat lemah. Buang saja. Kau bilang kau adalah dokter sakti. Sekarang kau malah jadi pengekstrak pil. Edric, bisakah kau lebih realistis? Edric, apa besok kau ada waktu? Nanti aku buatkan janji dengan psikolog. Kau tidak boleh terus begini. Sangat berbahaya jika terus begini. Sudahlah, aku mau beli panci dulu. Kalau kau mau, simpan saja. Kalau tidak mau, buang saja. Dia tak akan menipu orang dengan benda ini, kan? Tidak bisa. Senin depan akan kubawa ke perusahaan untuk diteliti. Semoga tidak beracun. Kalau sampai beracun, aku harus membujuk Edric untuk tidak membuat pil ini lagi. Wanita cantik. Menurutmu, wanita cantik itu sedang menunggu pria atau wanita? Tentu saja menunggu teman baiknya. Tapi ini Mercedes-Benz tipe G. Setidaknya harganya 2 miliar. Menurut penelitian, wanita dengan mobil itu biasanya berwatak keras. Mana mungkin nona dari keluarga kaya menunggu pria di sini. Teman-teman, aku beritahu sebuah hal lagi. Biasanya, wanita simpanan itu sebagian besar akan membeli mobil merek BMW agar terlihat keren dan hebat. Benar kan?
Kurasa ucapanmu itu sepertinya salah. Hai kawan, apa kau tahu siapa aku? Idola para wanita. Wanita yang pernah kutiduri lebih banyak darimu. Kau lebih mengerti wanita daripada aku. Aku tidak mengerti soal wanita, tapi wanita yang bergaun yang ada di sana itu sedang menungguku. Jadi semua analisismu yang tadi kau bilang itu salah. Aku tidak mengerti soal wanita, tapi wanita yang bergaun yang ada di sana itu sedang menungguku. Jadi semua analisismu yang tadi kau bilang itu salah. Sedang menunggumu. Dasar tidak tahu malu. Coba lihat tampangmu sendiri. Wanita dengan Mercedes-Benz menunggu orang jelek seperti dirimu. Lucu sekali. Dasar tidak tahu malu. Jika wanita cantik itu sedang menunggumu, aku akan memberi diri di siaran langsung. Pak Edric, apa kabar? Antarkan aku ke rumah Hermanto. Aku tebak Hermanto sudah tidak sabar lagi. Baik, silakan. Wah, dia tidak bohong. Ini tidak mungkin. Sialan, apa-apaan ini? Kenapa wanita dengan mobil mewah bisa begitu hormat pada pemuda itu? Selera wanita cantik sekarang begitu ya? Aku tidak sedang mimpi kan? Seingatku, tadi ada yang bilang mau mengebiri diri di siaran langsung. Di mana orang itu? Benar, idola para wanita yang mau mengebiri diri pergi kemana? Itu dia. Pak Edric, akhirnya kau datang. Tadi aku tidak bisa tidur. Aku takut ini adalah beberapa jam terakhir yang aku miliki. Jika kau terlambat datang, aku mungkin akan meninggal. Apakah Pak Edric sudah sarapan? Aku baru saja meminta pelayan untuk menyiapkan sarapan. Pak Edric, silakan. Pak Edric, silakan. Ayo ke atas, aku akan mengobatimu. Beberapa detik saja sudah cukup. Beberapa detik. Bukankah Dokter Sakti harus melakukan pemeriksaan dulu? Pak Edric, kamu yakin beberapa detik saja? Aku pun tuh bahkan tidak secepat itu. Tidak butuh apa-apa. Sudahlah, tidak perlu ke atas. Kau akan langsung menjalani tahap pengobatan kedua di sini. Apa aku perlu berbaring? Tidak perlu. Lalu apa yang harus kulakukan? Hanya perlu buka mulutmu saja. Ayo minum semua. Apakah ini benar-benar bisa diminum? Kau mau minum atau tidak? Kalau tidak mau, aku bawa pergi saja. Iya, aku minum. Jangan dibawa pergi. Ini aku tidak pernah merasa senyaman ini. Pak Edric, tolong terima sujud dariku. Mulai sekarang kau adalah dewa penyelamatku. Berdirilah, tak perlu berterima kasih. Aku menolongmu, kau bayar dengan uang. Kita ini cuma sebatas bertransaksi saja. Ini adalah biaya pengobatanku, kata sandinya 666666. Selain itu, ini adalah kunci villa yang kubeli dari grup Diora. Villa ini kosong, daripada dibiarkan saja, tolong diterima. Kebetulan nanti aku mau ke toko obat bakti mengambil bahan obat. Aku taruh di sana saja. Oke, aku terima. Pria akan terpikat oleh wanita. Aku tidak tahu apakah Pak Edric suka atau tidak pada putriku ini. Pria akan terpikat oleh wanita. Aku tidak tahu apakah Pak Edric suka atau tidak pada putriku ini. Pak Edric, aku mau traktir kau makan siang. Tidak ada maksud lain, hanya berterima kasih saja. Aku masih ada urusan lain, terima kasih. Oh ya, beberapa hari ini kau harus makan yang lebih tawar. Pil obat itu butuh waktu beberapa hari untuk diserap oleh tubuhmu. Penyakitmu ini seharusnya tidak terlalu serius. Selanjutnya jangan hubungi aku lagi. Kepulanganku kali ini bukan hanya untuk balas dendam. Aku juga mau ambil kembali grup MCF yang dicaplok oleh perusahaan besar dan kecil yang ada di kota sungai. Aku tidak tahu ada berapa keluarga yang ikut terlibat dalam hal ini. Sebagai pendiri grup Kalimas di kota sungai, Hermanto mungkin lebih tahu. Karena kau pasien pertamaku, aku akan traktir kau makan. Begini, tempatnya aku yang tentukan, waktunya besok malam. Kau ada waktu? Ada. Aku akan mendengarkan Pak Edric. Begini saja, berikan nomor ponselmu, aku hubungi kau. Mega, cepat berikan nomor ponselmu pada Pak Edric. Ayah,
Kenapa harus nomor ponselku? Mega, cepat kau antarkan Pak Edric. Kenapa harus aku lagi yang antar? Cepat antarkan Pak Edric. Kenapa harus aku lagi yang antar? Tidak perlu, aku naik taksi saja. Ayah, apa tadi kau sedang menjodohkanku dengan Edric? Meski ilmu pengobatannya tinggi, tapi dilihat dari asal keluarganya, dia tak sebanding dengan para pria tampan yang ada di sekitarku. Kau... Mega, kau selalu aku jaga dengan baik. Tapi kau tidak tahu apa yang ada di balik dunia yang gemerlap ini. Dunia ini kelam, kotor, dan berlumuran darah. Hanya orang kuat yang bisa bertahan hidup di dunia yang seperti ini. 80% sumber daya di dunia ini dikuasai mereka. Mereka bisa dengan mudah menghancurkan keluarga kita. Mereka berada di puncak dunia. Kita cuma dianggap orang hina dan lemah. Tapi Edric tidak sama dengan kita. Dia bukan orang yang hina. Dia juga tidak lemah. Dialah yang menentukan nasib para orang kuat ini. Jika para orang kuat itu adalah rangkaian gunung yang tinggi, maka Edric adalah langit yang ada di atas puncak gunung. Pak Edric, akhirnya kau datang. Waktu itu kau pergi tanpa meninggalkan nomor telepon. Aku mengira kau lupa. Kebetulan ada bahan obat yang baru dikirim dari Yaksa. Sangat segar dan berkhasiat. Benarkah di mana obatnya? Bawa aku melihatnya. Oke, silakan ikut denganku. Bahan obat ini cukup bagus. Terima kasih Pak Rudi. Tolong Pak Rudi hitung berapa semuanya, hitung sesuai harga pasaran saja. Jika aku beri gratis, pasti ditolak. Pak Edric, cukup bayar 50 miliar saja. Harga bahan obat ini mungkin tidak kurang dari 100 miliar. Oh, ya, Pak Rudi, aku mau tanya, di mana kita bisa beli tungku pengekstrak pil di kota sungai ini? Aku mau tanya, di mana kita bisa beli tungku pengekstrak pil di kota sungai ini? Pak Edric, kau bisa mengekstrak pil. Master pengekstrak pil Huxi sudah menghilang selama ribuan tahun. Pil obat yang ada di pasaran saat ini diwariskan dari ribuan tahun lalu. Bahkan dilelang sampai ratusan miliar. Peminat barang mahal ini sedikit. Apakah Pak Edric membeli obat untuk mengekstrak pil? Pak Rudi, jangan bercanda. Mana mungkin aku bisa mengekstrak pil? Aku cuma hobi mengoleksi saja. Kebetulan, 5 hari lagi di Hotel BW Kota Sungai ada sebuah pelelangan benda antik yang besar. Asalkan ada uang, kau pasti bisa dapatkan barang yang kau mau. Bahkan bisa dapatkan barang yang berusia lebih dari puluhan ribu tahun. Kebetulan kami mendapatkan undangan. Pak Edric, bagaimana kalau ikut bersamaku? Oke, terima kasih Pak Rudi. Pak Edric, bagaimana kalau kau ikut pergi bersamaku? Oke, terima kasih Pak Rudi. Oh ya, kebetulan aku mau suruh Nina bersulang dan minta maaf pada Pak Edric. Sayangnya, dia pergi mendaki gunung bersama guru. Bagaimana kalau kau makan dulu sambil menunggu dia sebentar? Pak Rudi, apa koran ini masih mau digunakan? Tidak, Pak Edric, kau mau... Kau ada pensil? Ada. Karena Rudi sangat bersahabat, aku akan memakai obat ini sebagai hadiah untuknya. Begini, berikan koran ini kepada cucumu saat dia pulang nanti. Setelah melihatnya, dia akan mengerti. Nanti sekitar jam 3 sore, tolong antarkan obat itu kepadaku. Oke. Ah, gambar apa ini? Sudahlah, tunggu Nina pulang saja. Kakek, apa yang sedang kau lihat? Nina, Kakek, apa yang sedang Ah. kau lihat? Nina. Tadi Erik meninggalkan ini untukmu. Aku tidak mengerti tulisannya. Coba kau lihat. Dia itu cuma punya sedikit ilmu, kan? Anda tak perlu terlalu memuji dia. Kau panggil dia master bela diri, apa dia pantas? Di hatiku Hah? cuma ada satu master bela diri. Orang itu adalah guruku. Tunggu sebentar. Guru, ada apa? Adi, apa kau menemukan sesuatu? Guru, lantainya kotor. Anda juga tidak perlu terburu-buru berlatih. Guru, kau sudah naik level. Selamat, Guru.
kau sudah naik level. Selamat, Guru. Rudy, siapa pemilik koran ini? Kau harus membantuku bertemu dengannya. Dia adalah dewa penyelamatku. Adik, maksudmu ada yang luar biasa pada koran ini? Bukan hanya luar biasa. Ini benar-benar tulisan seorang dewa. Mantra yang aku latih bersama Nina, namanya mantra Sapta. Kebetulan ku dapatkan saat masih muda. Tapi itu mantra yang tidak lengkap. Semakin dilatih secara lebih mendalam, aku makin menyadari ada masalah besar, bahkan berpengaruh ke organ vital. Pantas saja belakangan ini aku merasa tidak enak badan. Nina, tenang saja. Kau masih muda dan belum mendalaminya. Mantra ini tak banyak pengaruh padamu. Tapi bagiku ini adalah sebuah masalah. Sekarang aku punya dua pilihan. Terus berlatih sampai organ vitalku hancur dan mati, atau aku harus membuang semua ilmuku. Bukankah peningkatan level yang baru saja terjadi itu akan lebih membahayakan tubuhmu? Bukankah peningkatan level yang baru saja terjadi itu akan lebih membahayakan tubuhmu? Justru sebaliknya, bukan hanya tak membahayakan tubuhku, malah membuatku bertambah kuat. Master yang meninggalkan koran ini bukan hanya menyempurnakan mantra Sapta, dia juga mengubah penerapan dari mantra ini dengan mengikuti cara kultivasinya. Masalah yang dulu pun sudah terselesaikan, kecepatan kultivasi juga lebih meningkat. Ini benar-benar tulisan seorang dewa. Dia pasti seorang master, hanya seorang master yang bisa seperti ini. Mana mungkin dia? Tidak kusangka, Hermanto memberikan rumah mewah tipe Dharma Wangsa kepadaku. Orang kaya pandai menikmati kekayaan. Besok hari peringatan kematian orang tuaku, sudah waktunya untuk berziarah. Ayah, ibu, aku akan membalas dendam kalian. Aku bukan lagi Erik yang lemah seperti 5 tahun yang lalu. Aku merangkak keluar dari kematian dan berkembang di dalam kegelapan. Aku akan menenteng kepala orang itu ke depan kuburan kalian. Aku Erik Chandra. Suatu hari aku akan menggetarkan kota sungai dan menaklukkan Huxi. Aku, Erik Chandra. Suatu hari aku akan menggetarkan kota sungai dan menaklukkan Huxi. Itu pasti orang yang mengantar obat. Pak Rudi, toko kalian tak sanggup menggaji karyawan ya? Kenapa kalian yang mengantarkan barangnya? Pak Edric, semula kami tak ingin mengganggu kau, tapi kami takut para karyawan ceroboh dan merusak obatnya. Jadi, aku datang dengan mengajak Nina dan seorang teman baikku kemari. Harap maklumi kalau kami sudah mengganggumu. Ayo masuk. Wah, waktu itu aku memakinya sebagai orang kampung. Jika yang tinggal di Dharma Wangsa adalah orang kampung, berarti aku sendiri lebih rendah dari itu. Aku Adi Bayu, berterima kasih atas bantuan Master Edric. Beberapa waktu ini aku hanya menyelamatkan Hermanto seorang saja. Dari mana datangnya orang ini? Dari mana datangnya orang ini? Kau ini... Master Edric, kalau boleh jujur, aku adalah guru Nina. Aku yang mengajari ilmu bela diri. Kau telah mengubah mantra Sapta. Itu bukan hanya telah membantuku naik level. Sejak saat itu juga, aku tak kesulitan lagi saat berlatih. Mulai sekarang, kau adalah dewa penyelamatku. Ayo berdiri. Apa maksudmu dengan memanggilku sebagai master? Apakah master itu sangat hebat? Kau tak paham arti seorang master? Ya, aku baru turun gunung masih belum terlalu paham dengan pembagian tingkat ilmu bela diri di Huxi. Tolong kau jelaskan kepadaku. Master Edric, sistem bela diri di Huxi seperti ini. Saat baru masuk, dibagi menjadi bagian luar dan dalam. Bagian dalam dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu awal, tinggi, dan puncak. Setelah itu, level penyempurnaan. Kemudian, level master yang dikagumi oleh para petarung terkuat, yang juga adalah levelmu saat ini. Ternyata levelnya berbeda dengan yang diceritakan oleh guru. Tapi itu tampak normal. Teknik yang aku latih tidak sebanding dengan teknik ilmu bela diri yang ada di Huxi. Apakah Huxi punya banyak master? Master Edric, tercatat ada 50 master di Huxi. 10 orang master ada di level teratas. Tapi yang tidak tercatat, tidak diketahui ada berapa banyak.
Para master ini sebagian besar ada hubungannya dengan keluarga yang ada di Uksi. Asalkan di keluarga itu ada seorang master, kedudukannya pasti akan melesat tinggi. Bagaimana dengan kota sungai? Bagaimana kondisi bela diri kota sungai? Mengenai kekuatan di kota sungai, pasti terkait dengan 4 keluarga. Dilihat dari kekuatannya, seharusnya keluarga Liman, keluarga Setiawan, keluarga Indra, keluarga Rais. Di antara semuanya, keluarga Liman yang paling kuat, keluarga Rais yang paling lemah. Tapi, keluarga Rais juga tak bisa diremehkan. Jika Tandi Rais kembali memimpin keluarga Rais, kondisinya pasti tidak sama. Tapi yang paling menyedihkan, entah keluarga Rais telah mengusik siapa beberapa hari lalu. Anggota keluarga Rais mati di rumahnya. Saat ini, keluarga Rais sudah dikeluarkan dari 4 keluarga besar. Keluarga Liman? Keluarga Liman? Anita Liman, wanita angkuh yang telah menghina diriku. Jika dia tidak menghina aku di depan semua orang di sekolah, aku juga tidak akan terpuruk dan dihina semua orang di kota sungai. Anita, aku akan membuatmu mengerti bagaimana berhadapan dengan orang terhebat pada kepulanganku kali ini. Kakek! Kakek! Master Hendrik, kau... Kenapa ada energi jahat yang begitu mengerikan di tubuh Master Hendrik? Apakah ada orang dari 4 keluarga besar yang telah mengusik Master Hendrik? Jika benar begitu, maka kondisi di kota sungai sepenuhnya akan berubah. Kemarahan dari seorang master yang begitu muda ini tak akan bisa dihadapi oleh keluarga kecil yang ada di kota sungai. Paidri, kau ada kaitan dengan 4 keluarga besar? Aku cuma ada beberapa kenalan. Jika tidak ada urusan lain, kami pamit dulu. Kami pamit. Ayo pergi. Dia sangat cantik dan memiliki tubuh yang ramping. Yang paling penting masakannya enak. Dia termasuk wanita pilihan yang terbaik. Kau ini baru pulang langsung mencuri makan. Apa kau sudah bayar uang makannya? Selain itu, kemana saja kau sepanjang pagi ini? Aku cari kau di kompleks, tapi tidak menemukanmu. Aku sibuk bekerja pagi ini. Pagi ini aku sudah menghasilkan 200 miliar. Sudahlah, kau pikir dirimu Warren Buffett ya? Paling-paling targetmu kecil, tak mungkin dapat 200 miliar. Pagi-pagi sudah menghilang, kemampuan bualanmu sudah semakin hebat. Jika pagi ini kau bisa mendapat 2 juta saja, aku sudah merasa kagum. Sudahlah, tak perlu berdebat. Ayo makan. Ayo makan, yang ini enak. Halo? Apa? Aku segera ke sana. Edric, jangan tunggu aku malam ini. Aku mau pulang kampung. Tidak. Kau. Hei. Erik menghancurkan fondasi keluarga Liman. Menghancurkan ilmuku selama 10 tahun. Hari ini aku akan mengambil dirimu sebagai bunganya. Lepaskan aku. Setelah kau kujadikan sebagai boneka, aku akan memintamu membunuh Erik.